Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hubungan dua lingkaran. Hubungan dua lingkaran, misalkan lingkaran L1 dan L2, ditentukan oleh nilai dari diskriminan pada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yaitu nilai diskriminan ditentukan dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4A kali C. Yang persamaan kuadrat ini nanti akan kita peroleh dari eliminasi dan substitusi ya dari kedua persamaan lingkaran. Kemudian mengenai hubungan dua lingkaran itu ada 5 jenis. Ya, yaitu yang pertama lingkaran yang keduanya berpotongan di 2 titik. Jadi ini adalah kasus yang pertama. Gambar lingkaran yang paling atas. Ini posisi dua lingkaran yang dimaksud berpotongan 2 titik ya di sini. Dan di bagian bawah ini berpotongan di 2 titik. Kemudian kalau kasus yang kedua yaitu bersinggungan di luar, artinya dua lingkaran saling bersinggungan seperti ini, tapi singgungannya di luar lingkaran ya, di bagian sini bersinggungan. Kemudian untuk kasus yang ketiga adalah bersinggungan tapi di dalam. Nah ini ya, lingkaran yang luar yang lebih besar, lingkaran dalam yang lebih kecil. Nah, ini saling bersinggungan di sini. Selanjutnya, saling lepas di luar. Artinya tidak ada kaitannya ya. Jadi, berpotongan yang enggak, bersinggungan juga enggak. Nah, seperti ini. Saling lepas di luar. Kemudian yang saling lepas di dalam, tadi ya, enggak menyinggung, enggak memotong, tapi di dalam. Berarti yang luar lingkaran besar dan yang di dalam lingkaran kecil, seperti gambar yang ini. Ini kasus yang kelima. Tentu menentukan hubungan dua lingkaran bisa dengan melukiskan seperti apa lingkarannya, kemudian dicek apakah lingkarannya berpotongan, bersinggungan, ataupun saling lepas. Cuma secara umum, kalau kita harus menggambarkan bagaimana lingkarannya, jari-jarinya, titik pusatnya, tentu akan ya bisa dibilang kesulitan, sehingga kita tidak akan menggunakan jalur melukis seperti apa lingkarannya, tapi kita menggunakan tadi operasi aljabar, yaitu dengan menentukan nilai diskriminan. Kalau diskriminannya positif, maka otomatis kasus dua lingkaran tersebut adalah berpotongan di 2 titik. Kemudian jika ternyata lingkarannya memiliki diskriminan sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 itu pasti bersinggungan maknanya. Nah, tinggal setelah itu bersinggungan di dalam atau di luar, maka inilah yang menentukan. Kalau bersinggungan di luar, tentu yang ini jumlah kedua jari-jarinya sama dengan jarak kedua titik pusatnya. Itu kalau lingkaran bersinggungan di luar. Namun jika ternyata yang berlaku adalah selisih panjang jari-jari sama dengan jarak kedua pusat lingkaran, maka yang terjadi adalah bersinggungan tapi di dalam. Jadi R itu lingkaran jari-jari lingkaran pertama, R2 jari-jari lingkaran kedua, P1 P2 adalah jarak kedua pusat. P1 itu titik pusatnya dan P1 P2 maknanya jarak kedua pusat lingkaran. Sekarang kita akan mencoba mengerjakan contoh soal yang pertama. Jadi tentukan kedudukan lingkaran. Ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0 terhadap lingkaran yang kedua ini. Jadi kita anggap ini sebagai lingkaran yang pertama dan ini kita anggap sebagai lingkaran yang kedua. Nah, untuk eliminasi itu bebas ya. Mau yang L2 dikurangi L1 ataupun yang L1 dikurangi L2. Cuma biasanya kita melihat agar lebih enak sebisa mungkin yang depan, nanti yang X ini
yang besar dikurangi yang kecil. Jadi yang ini 10, yang ini min 2. Berarti kita lebih enak pakai yang L2 dikurangi L1 saja ya. Jadi seperti ini cara menguranginya. L2 dikurangi L1. Berarti L2 kita tulis ulang dulu. X kuadrat plus Y kuadrat plus 10X min 2Y plus 10 sama dengan 0. Kemudian untuk lingkaran yang pertama yaitu X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Eliminasi langsung kita kurangi. Nah, kalau kita kurangi kan berarti yang X kuadrat dengan Y kuadrat habis ya, karena X kuadrat dikurangi X kuadrat, Y kuadrat dikurangi Y kuadrat habis. Tinggal yang X 10 dikurangi min 2, berarti 12. X min 2 dikurangi min 4, berarti plus 2. Y 10 dikurangi min 20 sama saja plus 30 sama dengan 0. Nah, di sini koefisien Y adalah yang paling kecil ya, yaitu 2. Berarti selain Y kita pindah ruas ke sisi sebelah kanan, ini kita pindah ruas ke sisi sebelah kanan. Berarti kita peroleh 2Y sama dengan 12X-nya jadi negatif. 30-nya dikurangi juga ya, jadi negatif. Lalu karena ini genap semua, bisa kita sederhanakan dengan dibagi 2. Berarti kita peroleh Y sama dengan min 6X min 15. Ini adalah persamaan yang kita butuhkan untuk langkah yang kedua, yaitu nanti dengan substitusi. Ini kan sudah eliminasi, sekarang substitusi. Substitusi. Kita sekarang punya nilai yaitu Y itu sama dengan 6X min 6X min 15. Terserah kalian mau milih yang mana ya, mau L1 ya boleh, L2 ya boleh ya. Misal kita mau menggunakan L1. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 4Y min 20 sama dengan 0. Nah, sekarang untuk yang X berarti tetap X kuadrat ditambah, nah ini yang Y kan kita punya persamaan Y itu sama saja min 6X min 15, berarti ini kita ganti min 6X min 15 kuadrat dikurangi 2X dikurangi 4Y, 4 kali yang ini lagi ya, Y-nya kita ganti min 6X min 15 kemudian dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, untuk yang ini min 6X dikurangi 15 kuadrat, ini bisa kita hitung. Artinya min 6X dikurangi 15 dikalikan dirinya sendiri, yaitu min 6X min 15 ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan berarti min 6X dikalikan min 6X 36X kuadrat min 6X kali min 15 plus 90, ini juga sama plus 90 ya, plus 90 ditambah plus 90 berarti plus 180X. Kemudian ini min 15 kali min 15 berarti plus 225. Sekarang yang ini kita masukkan ke persamaan yang berikutnya, yaitu X kuadrat ditambah 36X kuadrat ditambah 180X ditambahkan lagi 225 dikurangi 2X, kemudian ini ada min 4 kali min 6 berarti plus 24X. Min 4 kali min 15 plus 60
dikurangi 20 sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah tinggal kita hitung ya yang sejenis, berarti X kuadrat tambah 36X kuadrat 37X kuadrat 180 dikurangi 2, berarti 178 ditambah 24, berarti 202. Positif 202 X. Kemudian ini 225 tambah 60, 285 dikurangi 20, berarti 265. Sama dengan 0. Kemudian, kalau sudah berbentuk persamaan kuadrat seperti ini, berarti kita sudah sampai di persamaan kuadrat yang selanjutnya tinggal kita cari diskriminannya. Diskriminan berarti kita menentukan nilai A, B, dan C. Ini koefisien yang X kuadrat sebagai A, yang tengah itu sebagai B, dan yang paling belakang atau yang tidak ada variabel itu sebagai C. Berarti D itu sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Min 4 kali A kali C. Berarti 202 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 37 dikalikan min 265. Nah, tentu kalau kalian langsung membayangkan, wah ini hasilnya sangat besar ya. Memang. Tapi kan kita tidak perlu sampai mengetahui berapa hasilnya. Yang penting asal tadi positif, 0 atau negatif. Tentu nilai ini adalah positif. Kemudian min 4 kali 37 negatif, tapi dikalikan negatif lagi. Berarti positif lagi. Positif ditambah positif, maka tentu nilai ini juga positif. Sehingga nilai diskriminannya lebih dari 0 karena positif. Sehingga karena nilai diskriminannya positif, berarti kesimpulannya dua lingkaran ini memiliki kedudukan yang saling berpotongan atau berpotongan di dua titik. Ya, saling berpotongan boleh atau ditambahi di dua titik juga boleh. Ya, seperti inilah cara penyelesaian untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan kedudukan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0, dan lingkaran yang kedua yang seperti ini. Kita namai dulu, ini sebagai lingkaran pertama atau L1, yang ini sebagai lingkaran kedua L2. Kemudian, seperti tadi, kita langsung eliminasi, kita kurangi ya. Kita cukup memperhatikan yang koefisien X saja biar lebih mudah. Ini min 10, ini min 4 ya. Maka saya menggunakan yang besar dikurangi yang kecil. Berarti min 4 dikurangi min 10, atau yang L1 dikurangi L2. Nah, ini karena caranya sama persis dengan contoh soal yang pertama, maka di perhitungan ini tidak saya detailkan ya, saya langsung saja. Yang penting yang di atas dikurangi yang di bawah. Berarti X kuadrat dikurangi X kuadrat habis, Y kuadrat dikurangi Y kuadrat juga habis. Tinggal yang koefisien X, min 4 dikurangi min 10, berarti 6X. Kemudian, di sini ada unsur 2Y dikurangi min 6Y, berarti plus 8Y. 1 dikurangi 25, dikurangi 24, sama dengan 0. Kita bisa menggunakan yang X sama dengan ataupun yang Y sama dengan, ya, nggak ada masalah. Kalau misalkan kita mau menggunakan yang X sama dengan, berarti nanti ini kita pindah ruas ke sisi sebelah kanan, nanti jadi 6X sama dengan 8Y pindah ke kanan jadi min, 24-nya jadi plus. Nah, seperti ini ya.
Kemudian berarti X bisa kita peroleh dari min 8Y plus 24 kita bagi dengan 6. Nah, ini kan yang pembilang maupun penyebut itu kelipatan 2 semua, sehingga bisa kita bagi 2 ya, biar lebih sederhana, yaitu bentuknya menjadi min 4Y plus 12 dibagi 3. Nah, ini kita ketemu bentuk pecahan ya, secara teori tidak ada masalah, bisa saja. Nah, barangkali nanti di latihan soal juga kalian menemukan bentuk pecahan. Nah, ini sudah saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi X sama dengan bentuk pecahan seperti ini. Kemudian kalau sudah ketemu bentuk seperti itu, kita tinggal substitusi ke persamaan lingkaran yang bebas ya. 1 ataupun 2 nggak ada masalah. Misalkan ke persamaan yang pertama. Persamaan lingkaran yang pertama adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian ini kalau X-nya kan tadi sama dengan min 4Y plus 12 dibagi 3. Berarti kalau kita kuadratkan, maka nanti kita peroleh min 4Y ditambah 12 dibagi 3 kuadrat, ya ini baru X kuadrat, ditambahkan Y kuadrat tetap dikurangi 4X, berarti 4 kalikan unsur yang ini, min 4Y plus 12 dibagi 3 ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kalau mengkuadratkan bentuk pecahan, cukup yang atas dikuadratkan dibagi yang bawah dikuadratkan. Berarti nanti kita peroleh yang pembilang ya. Ini sudah sering kita bahas, jadi saya langsung saja. Kalau dikuadratkan kita peroleh 16Y kuadrat min 96Y plus 144 yang penyebut juga dikuadratkan nilainya 9. Ya, ini baru yang paling kiri. Ditambah Y kuadrat. Nah, ini langsung ya. Min 4 kali min 4Y. Berarti plus 16Y. Tapi masih dibagi 3. Nah, ini sama. Min 4 dikali 12. Min 48 dibagi 3. Nah, ini bisa kita hitung langsung. Min 16. Lanjut. Ditambah 2Y. Ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kita menemui bentuk yang cukup rumit karena ada penyebut 9 dan penyebut 3. Tentu biar penyebutnya hilang, cukup dikalikan dengan KPK-nya ya, yaitu 9. Agar penyebutnya hilang. Sehingga kalau dikalikan 9, ini dicoret saja. Tinggal 16Y kuadrat dikurangi 96Y ditambah 144. Yang Y kuadrat juga semuanya dikalikan 9. 9Y kuadrat. Nah, 9 bagi 3 bisa dicoret 3. 3 kalikan 16 berarti plus 48Y. Kemudian min 16 kali 9 min 144 ditambah 2Y kali 9 18Y tambah 1 kali 9. Nah, inilah hasil penjabarannya. Tapi ini belum sederhana ya, karena yang ini masih bisa kita hitung. 16 ditambah 9 berarti kita peroleh 25 Y kuadrat. Kemudian untuk yang ini min 96 tambah 48 berarti min 48. Min 48 ditambahkan 18 ya. Berarti kita peroleh min 30. Kemudian untuk yang bagian sisi bilangan 144 dikurangi 144 habis, tambahkan 9, ya tinggal plus 9. Ini nilainya tentu sama dengan
0. Selanjutnya tinggal kita cari diskriminan. Ya, ini kan sudah berbentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti di sini A-nya adalah 25, B-nya adalah min 30, dan C-nya adalah 9. Sehingga D atau B kuadrat min 4AC sama dengan B kuadrat. Berarti min 30 kuadrat dikurangi 4 kali A, 25, kali C, 9. Min 30 dikuadratkan, 900. Min 4 kali 25, min 100. 100 kali 9, min 900. Tentu ini nilainya adalah 0. Nah, kita menemui bentuk nilai diskriminan sama dengan 0. Otomatis ini adalah kasus yang menyinggung. Ya, jadi kedua lingkaran saling bersinggungan. Cuma yang jadi masalah adalah ada dua nilai yang diskriminannya 0, yaitu bersinggungan di luar dan bersinggungan di dalam. Nah, untuk menentukannya bagaimana? Ya ini, hubungan dari jari-jarinya. Kita tentukan dulu jari-jari dari setiap unsur yang ini, ya, titik pusat dan jari-jarinya. Oke, ini di video materi yang persamaan lingkaran di A, B sudah saya jelaskan cara mencarinya, ya. Jadi titik pusat itu selalu yang ini dibagi min 2, berarti 2, yang ini dibagi min 2 juga, berarti kita peroleh min 1. Ini titik pusat untuk lingkaran yang pertama. Kemudian untuk titik pusat lingkaran yang kedua juga sama, keduanya dibagi min 2, min 10 bagi min 2, berarti 5. Kemudian min 6 bagi min 2, ketemu 3. Selanjutnya kita tentukan jari-jari. Nah ya, silahkan kalian dengan perhitungan, nanti dengan rumus jari-jari yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kalian peroleh R yang pertama adalah nilainya 2. Kemudian yang ini nilai R-nya adalah 3. Langkah terakhir kita tentukan jarak kedua titik pusat, yaitu jarak antara 2,-1 dan 5,3. Kita tuliskan di bagian yang bawah sini saja ya. Kalau kita anggap sebagai ini X1, Y1, yang ini 5 sebagai X2, yang ini sebagai Y2, maka jarak kedua titik itu kan sama saja akar dari X2 min X1, ya. X2 berarti 5 dikurangi X1, 5 dikurangi 3, dikurangi 2 ya, kuadrat ditambahkan Y2 min Y1, 3 dikurangi min 1, artinya 3 tambah 1. Lalu kita hitung akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 9 tambah 16, 25 di akar. Maka kita peroleh jarak kedua titik pusat lingkarannya adalah 5. Sehingga karena kita punya hubungan, berarti R1 ini 2, R2 adalah 3, dan tentunya berlaku R1 ditambah R2 sama dengan jarak kedua titik pusatnya, ya, P1, P2. P1, P2 itu yang ini ya, 5. Nah, karena tadi P1, P2 itu sama saja jarak kedua titik pusat, yaitu yang kita simbolkan sebagai D. Karena yang R1 tambah R2 itu kan R1-nya 2 tambah 3 itu senilai dengan P1, P2 yang nilainya 5. Berarti ini memenuhi yang kasus yang kedua, ya. Diskriminannya 0 dan R1 tambah R2 sama dengan jarak kedua pusat atau P1, P2. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kedua lingkaran ini bersinggungan
di luar. Oke ya, seperti itu. Oke, hanya sedikit menambahkan saja. Jadi, bila tadi kalian menggunakan persamaan lingkaran untuk mencari jari-jari dan titik pusatnya untuk kedua lingkaran, kemudian melukiskan lingkaran tersebut pada bidang koordinat, nanti jadi seperti ini lukisannya. Jadi memang keduanya akan bersinggungan di titik ini ya, bersinggungan di luar. Jadi silakan kalau yang memang ingin menggunakan metode menggambar, menggunakan jangka dan sebagainya, boleh. Nanti akan kalian ketahui dari gambar itu apakah berpotongan, bersinggungan, ataupun yang saling lepas. Selanjutnya, untuk menguji seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah tadi saya jelaskan, sudah saya berikan latihan soal, yaitu ada 4 buah persamaan lingkaran, yaitu L1, L2, L3, dan L4. Kemudian kalian diminta menentukan hubungan antara lingkaran yang pertama dan yang kedua, L2 dan L3, L1 dan L3, serta yang L2 dan L4. Jadi kemungkinannya hanya ada 5 jawaban ya. Berpotongan di 2 titik, bersinggungan di luar, bersinggungan di dalam, saling lepas di luar, dan saling lepas di dalam. Silakan kalian coba untuk menguji pemahaman kalian. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.